Kalian nyari TV 4K di harga 3 jutaan kecil? Nah, ini salah satunya. Ini adalah Android TV 4K di harga 3 jutaan kecil. Ini adalah Tahua TV 43 UHD SD 400. Ya, ini mungkin adalah salah satu smart TV 4K termurah di Indonesia saat video ini dibuat. Tapi apa yang ditawarkan oleh TV ini masih terbilang jauh dari kesan murahan. Ya, kami tahu banyak smart TV harga 2 jutaan yang layarnya juga 43 inci, tapi resolusinya bukan 4K, 1080p biasanya ya. Selain layar 4K, TV ini juga menawarkan hal yang menarik. Ada 3 port HDMI, salah satunya bisa HDMI ARC, ada Google Assistant dan ada Chromecast built-in, ada juga HDR dan ada yang lain lagi. Ada beberapa yang lain lagi di sini yang menarik. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan tentang smart TV yang sangat menarik ini. Oke, Tahua ya, brand ini mungkin lebih kenal dari produk surveillance kamera atau CCTV mereka. Tapi mereka sebetulnya juga punya jajaran produk display. Beberapa waktu lalu kita udah pernah ngetes monitor terjangkau dari Tahua. Belum nonton review yang itu? Ya, mungkin karena belum subscribe, ya makanya kalian kelewatan reviewnya. Makanya udah di-subscribe aja. Subscribe dan dihidupin loncengnya biar nggak kelewatan. Oke, balik lagi ke Android TV dari Tahua ini ya. Kita lihat paket penjualannya dulu. Dalam sini tentunya ada unit TV-nya. Ada 2 buah stand untuk TV lengkap dengan bautnya. Ada kabel konverter RCA 3,5 mm ke 3 RCA. Ada Bluetooth remote control. Yes, Bluetooth remote control. Dan ada paket dokumen. Kalau powernya mana? Ada kok. Tapi kalau TV ini kabel powernya udah terpasang permanen ke TV. Jadi bukan tipe yang bisa dicabut pasang gitu. Nah, untuk desain, Tahua TV 43 ini tampil modern dengan bezel yang relatif tipis lah ya. Tebal bezel kiri, atas, dan kanan tuh hanya sekitar 8,5 mm saja. Bezel bawah layar tentunya lebih tebal ya, di 18 mm, tapi ini wajar lah untuk semua TV. Untuk stand, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya cukup umum untuk TV saat ini. Stand ini mengangkat TV sekitar 4,5 cm. Nah, sementara itu untuk TV tanpa stand, lebarnya adalah 95,6 cm, tinggi 56,6 cm dengan ketebalan sekitar 7,5 cm. Nah, dimensi ini membuat kita tidak bisa menempatkan soundbar di bawah TV. Ya, nggak bisa di bawah. Kalau mau pakai soundbar harus di depan TV ya. Beralih ke sisi belakang, ada 4 lubang wall mount dengan standar VESA 400 x 200 mm. Ini bisa dipakai untuk masang TV ini ke dinding. Nah, di sisi belakang ini, di area kiri bawah atau kanan bawah, kalau melihat dari arah TV dari depan ya, ada tombol pengendali untuk TV ini. Untuk kabel power, tadi kita sebutkan kalau terpasang permanen ke TV, kabel ini keluar dari sisi kiri area yang menonjol di belakang TV. Sementara untuk konektor-konektor I/O ada di sisi sebaliknya, menghadap ke kanan. Terkait bobotnya, TV ini terbilang ringan sih, di bawah 8 kg. Jadi, kalau butuh mindah-mindahin posisi TV, terbilang mudah lah ini dilakukan ya. Tapi walaupun relatif ringan ya, TV ini masih terasa cukup kokoh kok. Nah, TV ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Untuk layar 43 inci dengan backlit DLED ya. Lalu resolusi layarnya 4K 3840 x 2160 pixel. Refresh rate-nya 60 Hz. HDR-nya support ya, HDR10, ada HLG juga. Lalu untuk audio dia ada 2 speaker 10 watt ya, mendukung Dolby Audio di sini. Untuk smart feature-nya dia pakai OS Android TV dengan basis Android 11. Menggunakan CPU 4 Cortex A55 dengan GPU Mali G52. RAM-nya 2 GB, storage-nya 8 GB. Tapi ruang yang bisa digunakan adalah sekitar 4 GB ya. Tentunya TV ini mendukung Google Assistant dan Chromecast secara built-in di dalamnya. Untuk konektivitas dia pakai Wi-Fi dual band, bisa Bluetooth 5.1 dan bisa fast Ethernet seperti biasa. Untuk TV digitalnya tentunya dia sudah support DVB-T2. Ini siap lah untuk TV digital Indonesia, nggak ada masalah. Kami coba pasang antena biasa ke TV ini dan hasilnya berbagai channel digital TV Indonesia bisa ditangkap dengan baik. Nggak butuh tambahan STB-STB-an. Nah, untuk konektor I/O dari atas ke bawah ada 1 digital audio out ya, 1 3,5 mm AV in, ada 2 USB 2.0, ada 3 HDMI. Nah, tidak ada keterangan terkait versi HDMI, tapi setidaknya ini sudah HDMI 2.0 semua. Nah, untuk port dengan label HDMI 1 ini mendukung ARC atau eARC untuk koneksi ke soundbar. Lalu kemudian ada port Ethernet dan ada 1 port untuk antena di sini. Kalau melihat dari konektor yang tersedia untuk game konsol, laptop, PC desktop, Blu-ray player dan alat-alat modern lain, kita bisa menggunakan HDMI. Sementara untuk perangkat yang lebih tua kita bisa pakai composite AV in ya.
Nah, saat setup awal, kita akan diminta menghubungkan remote ke TV lewat Bluetooth dengan mengikuti panduan yang muncul. Setelah itu, karena menggunakan TV Android, kita harus menghubungkan TV kita ke internet dan masuk ke akun Google yang akan dipakai di TV ini. Biasanya sih akun Google kita. Setelah setup awal selesai, TV sudah bisa kita pakai menikmati konten dari berbagai aplikasi yang ada di Android TV atau dari input perangkat lain. Atau kalau menonton siaran TV digital Indonesia, ya bisa juga. Untuk aplikasi tentunya banyak sekali yang tersedia secara standar. Ada YouTube dan Netflix ya dan macam-macam ya. Tapi kalau kita buka Play Store, di situ tentunya ada Disney Plus Hotstar, video dan banyak sekali aplikasi streaming populer lain yang bisa kita dapatkan di sini. Ya, namanya juga pakai Android ya. Nah, untuk navigasi di TV ini kita bisa pakai remote yang tersedia. Desain ini terbilang cukup unik ya, bodinya agak melebar. Remote ini terbilang mengusung gaya yang modern dengan sedikit tombol saja. Ada tombol untuk Google Assistant dan beberapa shortcut untuk membuka aplikasi streaming. Sayangnya tombol shortcut ke pengaturan-pengaturan yang sering dibuka seperti picture mode, audio, dan lain-lain tidak tersedia di sini. Jadi, untuk membuka menu pengaturan itu kita harus mengaksesnya dari menu utama Android TV. Agak sedikit merepotkan. Tapi untungnya, saat mengakses menu pengaturan, konten yang tengah kita putar tidak dihentikan atau malah lebih parah lagi ditutup paksa. Enggak sama sekali ya. Banyak smart TV yang seperti itu. Terasa kurang smart aja. Kalau yang ini beneran smart nih ya. Menu hanya tampil sebagai overlay di sebagian layar saja. Jadi ini benar-benar TV. Kita bisa lihat langsung efek dari pengaturan yang kita lakukan. Oh ya, kalau untuk Google Assistant cara pakai seperti ini ya. Open Netflix. Opening Netflix. Kalau butuh menampilkan konten dari smartphone atau tablet Android ke TV, ada Chromecast built-in. Jadi kita bisa melakukan casting konten dengan mudah ke TV yang satu ini. Ini beda ya dengan fitur Miracast. Kalau pakai Chromecast itu kita bisa melempar aja konten apa yang kita mau, lalu habis itu handphonenya mau dimatikan pun nggak ada masalah. Lalu untuk USB, ini bisa kita gunakan untuk memasang storage berbasis USB atau perangkat input seperti keyboard atau mouse juga bisa di sini. Storage bisa dipasang di sini kalau kita ingin memutar file video atau audio yang ada di flash disk atau di storage eksternal lain. Oke, sekarang mari kita coba TV ini untuk menikmati konten. Untuk sebuah Android TV 4K di harga 3 jutaan kecil, sejujurnya di awal kami tidak berharap banyak dari kualitas tampilan TV ini. Tapi ternyata TV ini bisa menampilkan kualitas di atas dari yang kami perkirakan. Warna-warni tampilan TV ini relatif baik, tidak terkesan buram, jauh sekali dari kesan TV yang murahan banget gitu ya. Saat kami coba ukur dengan menggunakan colorimeter, color gamut dari mode standar dan vivid di TV ini memang masih bisa menghasilkan cover sekitar 92% sRGB dengan gamut volume di kisaran 110% sRGB. Jadi nggak heran kalau tampilannya masih terasa oke di sini. Bahkan untuk sebagian besar pengguna, ini seharusnya sudah sangat mencukupi. Ya kalau bicara backlight bleeding memang masih sedikit terlihat di tepi layar. Backlight memang kurang merata di sini, tapi menurut kami masih ada dalam batas kewajaran untuk TV dengan harga seperti ini. Masih tidak membuat tampilan secara keseluruhan jadi rusak. Untuk area gelap di sudut-sudut layar terbilang relatif minim ya, kecil di sini. Sementara untuk viewing angle kami merasakan ada sedikit pergeseran warna saat melihat TV ini dari samping. Belum sampai ke tingkat yang mengganggu atau bahkan merusak sama sekali pengalaman kita menggunakan TV yang satu ini. Untuk brightness, saat kami ukur, TV ini bisa menawarkan sekitar 325 nits. Sebentar, ini harganya 3 jutaan kecil loh. Memang ini nggak yang luar biasa tinggi banget kayak yang harga 10 juta ke atas, tapi ini sudah luar biasa untuk sebuah TV 43 inci dengan harga segini. Layarnya 4K pula. Sementara untuk kedalaman warna gelap atau warna hitam belum bisa dikatakan sangat gelap banget ya, yang luar biasa pitch black ini sekedar mencukupi aja ya. Hal ini wajar mengingat TV ini tidak pakai teknologi-teknologi yang membantu kedalaman warna-warna gelapnya seperti local dimming misalnya, nggak ada di sini. Tapi secara keseluruhan untuk sebuah TV di kelas harga ini kami tetap merasa apa yang ditawarkan TV ini sudah sesuai atau malah di atas dari apa yang kita harapkan. Untuk preset picture mode tersedia mode standar, vivid dan beberapa mode yang bisa dipilih untuk konten spesifik tertentu. Ada juga mode energy saving yang bisa dipilih untuk mengurangi daya yang digunakan oleh TV ini. Menariknya di TV ini tersedia fitur motion smoothing yang bisa membuat konten di bawah 60 fps tampil seperti konten 60 fps. Ini harganya segini loh. Ini cukup jarang dijumpai di TV dengan harga yang terjangkau. Apalagi ini 4K di 43 inci.
Memang tidak semua konten akan cocok dengan tampilan seperti ini. Kalau tidak butuh, ini bisa dimatikan dari advanced setting seperti ini. Lalu bagaimana dengan upscaler? Tidak ada penjelasan dari Tahua terkait ada atau tidaknya fitur ini. Nah, saat kami coba video dengan resolusi 720p, ternyata masih terlihat relatif baik saat diputar di TV ini. Nggak kelihatan kayak terlalu pecah-pecah banget. Jadi seharusnya ada upscalernya ini ya. Mungkin ini juga terbantu dengan ukuran layar yang tidak terlalu besar ya. Kan ini 43 inci, bukan yang 55, 65 gitu. Lalu bagaimana dengan HDR? Kami coba HDR ini di YouTube serta Netflix. Hasilnya HDR TV ini terbilang lumayan ternyata. Area tampilan gelap bisa diangkat sehingga masih tetap terlihat jelas dan area terang bisa dipertahankan tampil relatif cukup baik, nggak wash out parah. Tapi tentunya belum bisa diharapkan bahwa tampilan itu luar biasa cemerlang banget karena memang TV ini belum menawarkan brightness yang cukup tinggi. Beralih ke audio, saat kami coba, speaker TV ini ternyata lagi-lagi tidak mengecewakan. Suaranya memang terbilang dominan di mid, tapi tidak membuat treble dan bass terpangkas habis juga. Dan yang jelas di mode standarnya ya, kita nggak merasa ada sibilance atau yang tajam-tajam di kuping gitu, enggak ya. Ya, tapi sayangnya saat mencoba mengganti preset audio dari standar ke preset yang lain, kami merasa bahwa kerapihan dari audionya ini mulai berkurang. Suara yang dihasilkan bisa jadi terlalu tajam dengan detailnya juga hilang gitu ya. Kalau di mode-mode selain mode yang bawaan standarnya tadi ya. Menurut kami sebaiknya biarkan aja lah audionya di preset standar. Lalu lupakan aja setting itu. Itu udah asik kok. Kalau merasa butuh menambahkan sistem audio untuk TV, opsinya tentunya bisa pakai digital audio out, bisa pakai HDMI ARC, dan pakai Bluetooth juga bisa. Sayangnya di sini nggak ada analog audio output. Saat kami coba menggunakan soundbar dengan HDMI ARC, TV ini bisa mengenali soundbar kami dengan baik dan langsung mengalihkan output audio ke soundbar kami. Saat pakai port HDMI input di soundbar, TV ini ternyata hanya bisa menerima resolusi sampai dengan 4K 30 fps saja. Tapi udah oke banget. Ya, harga segini, ada ARC-nya, udah oke banget. Oke, sekarang kita coba gunakan TV ini untuk output tampilan dari PC ya. Ada hal menarik yang kami rasakan di sini yang membuat kami merasa ini spesial. Teks dalam aplikasi di Windows 11 di PC kami tampil dengan sangat baik di TV ini. Nggak ada bebayang-bebayang gitu ya, atau bentuk teksnya rusak gitu. Nggak ada sama sekali. Kemungkinan besar Tahua memang menggunakan panel subpixel RGB yang memang jadi standar untuk aplikasi di Windows. Jadi mau pakai TV ini sebagai monitor ukuran besar untuk PC desktop atau laptop bisa juga nih. Walaupun memang jangan dari jarak dekat-dekat amat ya, karena ya ujung-ujungnya tadi agak sedikit menggelapkan jadinya. Tapi kalau jaraknya atau mejanya cukup besar sih kayaknya ini nyaman. Bagaimana kalau untuk main game? Tentunya bisa. Bisa dari desktop, laptop, maupun pakai game konsol juga bisa. Kami tidak merasakan adanya input lag yang mengganggu saat mencoba memainkan game dari konsol di TV yang satu ini. Oke, untuk konsumsi daya di berbagai mode tampilan yang tersedia, konsumsi daya ada kisaran 67-73 watt saja. Saat HDR aktif, konsumsi daya juga masih ada di kisaran yang sama. Konsumsi daya baru turun kalau kita menggunakan mode energy saving dan turunnya ke kisaran 60-65 watt. Nggak terlalu jauh dibandingkan mode-mode lain. Jadi ya udahlah, hajar aja mode yang tampilannya paling keren. Nah, untuk harga, Android TV Tahua 43 inci UHD ini disebut akan dipasarkan di harga kisaran 3,3 jutaan. Masih terjangkau kan? Masih mantep harganya kan? TV ini juga dilindungi garansi panel selama 3 tahun dan garansi servis selama 1 tahun. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, masih ada backlight bleeding di area tepi layar dan backlight juga masih belum benar-benar merata banget gitu ya. Tapi ini masih bisa dimaklumi untuk kelas harga TV ini. Kemudian tidak ada shortcut ke menu pengaturan yang mungkin sering dibuka. Lalu ini Android TV, ini bukan Google TV, tapi setidaknya Android TV, bukan OS lain dengan dukungan aplikasi yang minim. Kemudian untuk harganya, di sini tidak ada output audio analog 3,5 mm. Ini membuat kita tidak bisa pakai speaker yang murah untuk tambahan sistem audio TV ini. Dari sisi kelebihannya, ya, yang pertama, dia sudah menawarkan resolusi 4K di TV 43 inci di harga 3 jutaan kecil ini ya. Kualitas tampilan juga terbilang relatif di atas yang kami harapkan dari TV kelas harga tersebut. Cenderung bisa dikatakan ini bagus bener ya di sini ya. Brightness memang belum yang sangat tinggi, tapi udah mencukupi. Ada beberapa TV yang di kelas harga bawah ini cuma di 150 sampai 250 nit saja. Ini di atas 300.
Kemudian dia menawarkan 3 port HDMI. Ini sangat mencukupi untuk sebuah TV dengan harga terjangkau. Banyak aplikasi tersedia di Play Store juga. Aman di sini. Ada Google Assistant dan Chromecast built-in masih ada di sini. HDR masih ada. Walaupun gak hebat-hebat amat, tapi ada di sini dan masih fungsional. Ada fitur motion smoothing untuk yang suka tampilan ala 60 fps untuk konten dengan frame rate yang rendah. Mau nonton konten animasi atau yang sport, asik nih pakai yang satu ini. Dan dia juga siap untuk siaran TV digital Indonesia. Nah, TV dari Dahua ini rasanya akan cocok untuk yang mencari TV 4K dengan ukuran yang tidak terlalu besar dengan harga yang terjangkau. Ini pas untuk yang belum punya ruang cukup lega untuk TV besar, misalnya tinggal di kos, di studio, apartemen gitu ya. Tapi bisa juga untuk ruang kecil seperti mungkin ruang kerja kalian. Mau ditambahin layar yang besar, kalau 55 kegedean, 43 mungkin pas. Sekalian dia juga masih cocok kalau mau dipasangkan dengan laptop kalian. Nah, di kelas 3 jutaan kecil memang Smart TV 4K masih sangat terbatas pilihannya. Apalagi dengan fitur yang ditawarkan, TV Dahua ini bisa jadi opsi yang sangat menarik yang bisa dijumpai di kelas harga ini di Indonesia saat ini. Saya Didi Irfan, Jakarta Tribun TV.